Biar kita pernah ngobrol. Kalau kayaknya kalau Bang Major ini untuk mu'allaf kayaknya sulit, Abuya. Nah ini Karena aku. Masuk Bang Juma. oh iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Gurunda Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan Bang Juma asli Jaringan ya. saya masih ini, sahabat-sahabat sekalian. Bang Juma, suaranya ini bagus, pasti Bang. pasti Bang Juma asli ya. Jaringan saya masih Kemarin ada nyamar masalahnya Bang Juma. asli. Gurunda. Iya kalau udah dengar suara Gurunda ini Masya Allah. Jaringannya Masya Allah. masih di gunung ya bang. Assalamualaikum Abang Juma. Jaringan tidak bersahabat. Bagus suaranya, Bang. Bagus. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya teman-teman, ada pasien kah? Ada satu. Tapi tidak membandingkan keyakinan ini, Bang. Masalahnya ini selalu membandingkan kredit panci, kredit aduh. Silakan Major, mungkin mau tanya jawab boleh sama Bang Zuma. Enggak, kemarin kan udah sempat. Bang Mayor, Kredit panci. promo dikatakan nggak berkualitas Masya gini. Allah. Waalaikumsalam. Gini, Bang. Tadi pagi aku dihujat, Bang. Tadi pagi aku dihujat, Bang. Katanya poligami itu ajaran iblis, katanya gitu kan. Saya masuk tadi di room Kristen. Saya masuk tadi kan. Saya bilang, begitu masuk, saya bilang, kalau saya jadi kalian, kalau saya jadi orang Kristen, maka saya akan menikahi 10, 20, 30, 40, 50 istri. Aku bilang gitu. Loh, kenapa kok gitu? Loh, Iya. kan Yesus tidak melarang poligami. Saya bilang gitu kan. Langsung marah-marah, mencak-mencak tuh. Menghujat Al-Quran, langsung menghujat Allah. Jadi pada akhirnya saya tadi diturunkan gitu, Bang. Mungkin bisa diuraikan sama Bang Major, Bang. Lanjut. Iya silakan. Kok saya Bang Juma lah. Kok Silakan Om. Bang Juma lah. Sebentar, ini ada Lebih jelas Iya. Bang Juma lah. Bang Mayor itu mewakili dari Kristen, silahkan menguraikan dengan konsep Kristennya, oke? Ya, oke Bang Mayor, ayo lanjut Bang Mayor. Poligami Islam versus Kristen, Abu ya. Poligami Islam versus Kristen. Enggak, Lanjut. tadi Bang Romo tadi bilang tadi Yesus itu hasil poligami. Iya, Ada data. kan anak Daud, anak Abraham, Yesus. Matius 1 nomor 1. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud, anak Abraham. Daud poligami, Abraham poligami. Kasih data yang akurat lah. Loh, itu data, Bang Major. Ayat berapa saya buka ya? Matius 1 nomor 1. Matius 1 Ayo nomor 1. dibuka. Ini kayaknya asal ngambil aja nggak dipahami. Loh, lanjut Bang Zuma, lanjut Bang Zuma. Terus jelasin Bang Juma. Sambil saya buka data Bang Juma. Ya silakan aja dulu nggak apa-apa. Silakan. Kalau ini loh, kalau kita berbicara mengenai poligami, tidak ada satu data di dalam Bible, satu aja yang menghujat kemudian poligami itu nggak ada. Malah kalau kita melihat amanah Tuhan kepada Adam alaihissalam, itu perintahnya beranak cuculah yang banyak kan gitu ya. Nah, sedangkan beranak cucu yang banyak di sini itu adalah satu perintah yang tidak membutuhkan penafsiran. Berbeda dengan misalnya hewan, ada yang sekali beranak itu sampai ribuan anak. Nah, kalau manusia maksimal 3, itu yang kebanyakan 2, 1. Nah, kalau ada perintahnya beranak cucu kepada Adam banyak, artinya itu adalah satu legalitas
yang Tuhan berikan kemudian untuk membuahi banyak rahim, kan gitu ya. Kalau kita melihat dalam Kejadian 9 misalnya, nomor 7, dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyaklah sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Ini perintah yang Tuhan berikan kepada Adam alaihissalam. Lalu tidak bisa kemudian perintah ini tidak diindahkan, sehingga hampir seluruh nabi termasuk buyut daripada Yesus itu melakukan poligami. 2 Samuel 5:13 misalnya, bagaimana kemudian Nabi Daud mengambil lagi beberapa gundi dan mengambil lagi beberapa istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. 2 Samuel 5 nomor 13. Berbicara mengenai Hosea 4 nomor 14, aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal mereka, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Artinya belum ada pijakan kemudian yang bisa dijadikan tolak ukur mutlak absolut larangan poligami itu nggak ada, nggak ada. Makanya saya heran aja ketika kemudian teman-teman Kristen itu mengebiri poligami, seakan-akan poligami itu adalah perbuatan yang haram. Padahal sesederhana saya memalingkan satu pernyataan dari Bible, sesederhana itu juga kemudian poligami ini tidak akan pernah dibantah oleh Bible. Contoh, jangan engkau makan babi karena haram itu bagimu. Tapi ini dilanggar. Sedangkan tak ada perintah, jangan kamu poligami karena itu haram bagimu. Itu nggak ada. Jangan makan babi karena itu haram bagimu. Imamat 11 nomor 7. Sesuatu yang haram akan mengakibatkan kemudian orang itu jatuh kepada dosa. Dosa ya maut, maut ya neraka. Bahkan belum di neraka pun Allah sudah memberikan gambaran. Yesaya 66 tuh, bagaimana kemudian Tuhan akan datang dengan api menyala-nyala, akan menghanguskan semua pemakan babi. Kan mengerikan itu kan. Sedangkan Bible kita tumpuk dari perjanjian lama, dari surat-surat Nabi besar sampai kitab-kitab Nabi kecilnya orang Yahudi, bahkan sampai kepada perjanjian lama pun dibuat seperti clipping. Tak pernah kita menyebut dalil pengharaman terhadap poligami, tapi dikecam. Babi dianggap sebagai makanan yang paling kemudian digandrungi oleh orang Kristen, tapi ada dalil pelarangannya. Inilah kemudian memutarbalikkan fakta kebenaran terkait dengan firman Tuhan. Nah, siapa sih sebenarnya yang sakit di sini? Poligami dikecam, tak ada larangan poligami. Babi kemudian dirangkul, dikawanin tidur, bahkan dimasukkan ke dalam tubuh, dijadikan bagian daripada tubuh sendiri. Malah itu adalah satu dalil yang sangat akurat di Bible. Jangan kau makan celeng karena celeng itu haram bagimu. Jangan kau poligami karena poligami itu haram bagimu. Tak ada dalil itu, tak ada. Tapi yang sekarang santer kita lihat, poligami dikecam, tapi LGBT lancar di mana-mana. Demikian sementara, silakan. Lah, kasih Bang Majar. Silakan. Yar, mana suaranya? Iya, iya. Buya. Izin Pak Romo. moderator Buya. Aman Pak Romo. Lanjut Dan sama ini, ditanggapi. Pak Majar. ini kasih kekuatan saya menjadi bisa nendang orang gitu. Silakan Major. Nggak Yang usah pertama ditendang Matius dulu. 1 ayat 1 diuraikan dulu, dibaca dulu, lalu kemudian tanggapi Bang Zuma. Lanjut. Matius 1 ayat 1. Oke, saya baca ya, silsilah Yesus Kristus. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Oke, jelaskan. Apa ini maksudnya? Yang diambil dari sini. Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Berarti Daud sama Abraham itu maksudnya ini.
Halo. Silahkan Pak Major, silahkan. Waktu seleluasanya saya kasih kepada Anda, silahkan Pak Iya, Major. tadi di Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Maksudnya di sini apa yang dimaksudkan di sini poligami? Kan nggak ada yang dimaksud dikatakan sini poligami. Yang saya maksud itu adalah Daud poligami, Abraham poligami. Kalau Yesus anak Iya, Daud, betul. anak Abraham, Enggak, maksudku artinya caranya memahami ayat ini dulu. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. ya kau salahkan LAI, jangan salahkan kita. Enggak, maksudku sangkut Maksudnya pautnya gini, Bang. Maksudnya itu dengan gamblang kali kita pahami bahwa Yesus ini berasal dari orang-orang yang melakukan poligami. Matius 1 kan maksudnya ya kan. Nah, di Iya, situ Matius dikatakan 1. Abraham. Oke. Dikatakan Abraham sebagai bapak ya leluhur daripada Yesus. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai Abraham, Abraham aja istrinya kan 2 tuh. Yang tercantum ya paling santer kemudian dibaca dalam Bible. Kan gitu adanya. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai Daud, bagaimana kemudian Yehuda dan Tamar dan seterusnya. Ini kan dengan sangat jelas menerangkan bahwasanya Yesus ini berasal dari keturunan poligami. Lagi-lagi satu pembenaran pendapat ya berdasarkan kemudian Bible. Contoh misalnya di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Kata Yesus, ini kata Yesus nih. Tapi perkataan ini bukan untuk Kristen. Perkataan ini harus dipahami bahwa ini tertuju kepada penganut Taurat. Penganut ajaran yang berdasarkan apa yang kemudian terkait dengan kebiasaan para nabi. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, mu di sini adalah Bani Israel, murid-muridnya, termasuk Petrus. Sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, meninggalkan rumahnya, meninggalkan istrinya, atau saudara-saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Ini apa maksudnya nih? Kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang meninggalkan istrinya, maka dia akan memperoleh berlipat ganda saat ini juga. Artinya Yesus melegalkan poligami. Tak ada larangan kemudian dari Yesus itu poligami. Itu ada terekam Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa, kata Yesus, yang meninggalkan istrinya demi untuk jadi pengikutku, maka dia akan diberi istri berkali lipat ganda saat ini juga. Berarti bukan di akhirat, bukan di surga. Kalau terkait surga, Matius 19 nomor 29, Tuhan akan memberikan 100 kali lipat ganda apabila orang itu meninggalkan istri oleh karena mengikut jalan Tuhan. Nah, itu satu hal. Nah, perenungannya, titik perenungan kita di mana? Coba kita lihat, Bung. Di dalam pengajaran saudara yang saya anggap tadi bahwa sebuah kitab para nabi besar, nabi kecil dan seterusnya, itu tidak ada terekam di dalam catatan para nabi tersebut yang dianggap nabi bahwa orang-orang yang kemudian tidak berpoligami, setia terhadap pasangannya, akan masuk ke dalam surga bersama, memadu kasih, memadu cinta, memadu mahligai rumah tangga, hidup semati, tidak ada matinya lagi di surga, hidup selama-lamanya di surga, itu nggak ada. Sedangkan di Al-Quran sangat jelas diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Jannatu adnin yadkhulunaha man salaha min abaihim wa aswajihim wa zurriyatihim. Coba, ini Al-Quran ini diberikan poligami sebuah kaidah hukum, ketetapan hukum, syariat hukum, tetapi setelah mati mereka masuk surga bersama dengan istri mereka, bersama dengan anak mereka, bersama dengan pasangan-pasangan mereka, bersama dengan cucu mereka. Di dunia mereka poligami, bisa 1 istri, bisa 2 istri, bisa 3 istri, bisa 4 istri, dan berkelanjutan sampai ke surga dalam kehidupan yang kekal. Sedangkan di Kristen tak boleh tidak boleh 2 istri katanya. Tapi itu kan aturan yang dibuat sendiri.
aturan yang dibuat-buat sendiri. Tidak boleh berpoligami. Oke, wah orang Kristen hebat ini, setia banget, kan gitu. Sangat setia dengan pasangannya, kan gitu poinnya. Tetapi apa yang terjadi? Kita tanya kepada mereka, final dari kehidupan setia antara istri dan satu suami dan satu istri itu apa rupanya? Apakah kalian akan langgeng sampai ke surga? Rupa-rupanya kagak. Jadi buat apa coba bikin aturan yang kayak sayur tanpa kuah, tanpa garam, tanpa dimasak gitu, untuk apa? Setia kepada istri, yes, oh mantap. Mati sama si sama nggak di surga? Wah, saling kenal aja kagak. Kalau di Islam tidak. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Nah, wa azwajihim wa zurriyatihim. Jadi mereka kemudian berpoligami. Istri pertama, ketika punya istri, mapan kemudian, mampu kemudian untuk berbagi kepada wanita-wanita lain. Kata Allah, jika kamu mampu adil, silakan. Tapi kalau tidak, apa kata Allah dalam Al-Quran? Fawahidah, cukup satu. Cukup satu, itu ada dalil. Tapi kalau ada yang ucoknya nggak bisa ditahan, istrinya udah sakit-sakitan, dia mampu kemudian memberikan apa yang dia diinginkan oleh seorang wanita, istrinya pun mengizinkan, maka istri yang tadi, yang soleha tadi mengatakan, silakan abah nikah lagi. Boleh, ada solusi. Nah sekarang kalau orang Kristen mengalami hal yang sama, tidak boleh dua istri. Istri udah sakit-sakitan, ucok masih sering marah, bangun tidur cari musuh, ya kan? Begitu dia bangun selalu cari musuh untuk dijepit. Istri sakit-sakitan, udah tua nggak bisa ngapa-ngapain, udah kena tumor, kanker, kista dan seterusnya. Sementara kiri kanannya masih banyak gadis perawan yang cantik, dia punya duit banyak kemudian, dan dia ganteng. Ada wanita yang pingin sama dia, banyak duitnya, tak ada pelarangannya dan seterusnya. Apa yang menjadi solusi? Nikah, kawin? Tidak, mereka akan melakukan persinahan. Karena nggak boleh satu istri, nggak boleh dua istri. Tapi kemampuan ada. Kemampuan ada. Istri sudah tak mampu, udah sakit-sakitan, si ucok marah setiap saat. Jadi kayak mana si ucok ini? Disuruh puasa juga malas dia. Senin Kamis oke. Tapi dia tidur. Begitu lihat yang mulus-mulus, ucok bangun seketika teriak, selamat pagi, selamat siang Indonesia. Gimana cerita solusinya nih? Solusinya apa? Sementara makhluk manusia ini adalah makhluk biologis yang lebih kejam daripada binatang dari segi seksualitas. Itu harus dipahami. Maka Allah memberikan solusi, silakan aja nikah, tapi ingat, fawahidah. Ini baru aturan Tuhan, bukan aturan manusia. Karena pencipta kita adalah pencipta yang maha tahu. Tahu apa kebutuhan makhluk yang dicipta. Sama ketika ada orang ahli membuat kendaraan bermotor, tahu kendaraan ini butuh apa supaya dia jalan, tahu supaya motor ini bisa beroperasional dia butuh apa, tahu dia. Itulah Tuhan pencipta langit dan bumi, menciptakan laki-laki tahu apa yang menjadi hasrat, apa yang menjadi keinginan. Begitu juga ketika masuk ke surga, bukan dihilangkan jasmaninya, tinggal rohnya. Mau ngapain kalau cuman roh saja? Mau ngapain? Sementara kita dicipta dalam keadaan makhluk biologis dan akan dibalas dalam keadaan sesuai dengan perbuatan masing-masing. Jadi poligami itu bukan sesuatu yang hina, bukan sesuatu yang rendah. Poligami itu adalah sebuah kemuliaan yang Tuhan berikan kepada manusia. Hanya orang-orang munafik yang memusuhi poligami itu. Hanya orang-orang yang lebih mempertuhankan kemudian aturan Tuhan daripada mempertuhankan Tuhan itu sendiri. Ingat, kaidah untuk membandingkan antara poligami, antara kesalahan poligami dan kebenaran poligami adalah kita ambil satu akar. Imamat 11 nomor 7. Jangan kau makan babi, haram itu bagimu, tapi dimakan. Poligami tak ada larangannya. Kalau yang ada larangannya saja dilanggar oleh orang-orang Kristen, apalagi poligami. Cuman bedanya mereka tak resmi. Nah,
hanya main di belakang. Itu fakta. Dan saya ini seorang pemimpin ya di perusahaan. Saya tahu staf-staf saya seperti apa keadaannya, khususnya yang memegang aturan main cukup satu istri. Saya dipusingkan dengan istri datang ke kantor mengadui suaminya. Loh, gimana ini orang katanya di kita saya pusing. Artinya bahwa sesuatu yang tertulis aja jangan makan babi dimakan, Pak. Apalagi tidak ada larangan poligami. Makanya jangankan si Ucok, tai lalatnya si Ucok aja masuk koran. Padahal dia tokoh agama, dia makan minum dengan Bible, tapi tai lalatnya sampai presiden pun tahu bentuknya, tai lalatnya ukurannya berapa senti dan seterusnya, ditahu oleh tetangga. Apa seperti itu? Itulah munafik, orang-orang munafik. Makanya di dalam Matius 23 nomor 15, orang-orang munafik seperti ini menjadi penghuni neraka. Munafik itu gitu, cukup satu istri, periksa dompet, semua merek kondom ada di dalam. Saya kira gitu teman-teman, silakan. Jadi kembali kepada pola tadi, Lukas 18:29 sampai nomor 30 sangat jelas. Yesus itu memberikan legalitas standing terhadap pengikutnya untuk melakukan poligami. Tapi terhadap penyembahnya, ya tanya aja sendiri. Silakan. Sebelum ditanggapi ya, ini ada Bunda Rahmat. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam. Dan saudara yang berlanjut. Bang Exelmo, selamat malam. Jumpa lagi kita di sini. Bang Exelmo. Iya, kemarin Ustaz. Iya, sudah makannya Bang Exelmo? Lanjut ya diskusinya. Silahkan mungkin ditanggapi dulu sama Pak Major ini. Pak Major, silahkan Pak Major. Ya, sebelum Kang Major, guys yang di bawah tap layar sebanyak mungkin, share sebanyak mungkin. Lanjut Major, tanggapi. Tanggapannya nggak jauh. Di Markus 10 ayat 10. Di Markus 10, bentar. Di Markus 10 ayat 9, iya, di ayat 8. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu kan sudah ketetapan. Iya. Iya betul. Jadi kalau saya kemudian dipersatukan dengan 4 wanita, tak boleh ada yang memisahkan saya. Tak boleh. Sehingga keduanya menjadi satu. Apa kedua nih? Wanita dan pria. Jangan pria dengan pria. Jadi jenis kelamin wanita, jenis kelamin pria, mereka dua daging kemudian disatukan. Demikianlah bukan lagi dua melainkan satu. Ini bukan kaidah untuk mengatakan bahwa cukup satu. Tidak. Maksud daripada ini adalah suami dan istri, mempelai wanita, mempelai pria. Kalau sudah disatukan, jangan dipisahkan. Tak boleh dipisahkan, karena mereka sudah disatukan kemudian. Nah, jadi ini bukan perintah cukup satu istri, ini tidak ada. Hanya di Al-Quran ada perintah cukup satu istri, itu hanya di Al-Quran, tak ada di kitab lain. Fawahida, maka cukup satu istri aja. Tidak ada dalam kitab-kitab manapun. Saya bisa taruhan kalau ada, silakan ditunjukkan. Saya langsung turun tidur, ya besok baru bangun kalau misalnya ada. Major, buka mic kamu Major. Iya. Itu aja sih data yang bisa di. Cari lagi bang. Udah saya cari. Nah, ini yang paling yang relevan untuk jawabannya itu. Markus 10 ayat 8 ini, sehingga keduanya itu menjadi satu dan daging, dan demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi manusia tidak punya hak untuk menceraikan apa yang dipersatukan oleh Tuhan gitu. Iya. Ada perintahnya cukup satu bang? Enggak ada. Nggak ada. Nah, ketetapannya itu untuk apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan.
Ya itu kalau orang sudah suami istri nggak boleh dipisahin. Janganlah. Iya. Orang suami Masalahnya istri kan kok. gini Bang Juma, masalahnya kan banyak ada berdalil orang itu ya pingin nambah lagi, alasannya banyak. Akhirnya pilih perempuan lain lagi. Jangan dipisah. Nah itu namanya yang namanya udah Ya, jangan dipisah, Bang. cerai itu kan udah pisah itu Bang Juma. Bang ya. Jangan. Ya. Kalau poligami itu bukan begitu sistemnya. Poligami itu dinikahin, bukan dicerahin. Diceraihin bukan, tapi dinikahin. Sementara ini berbicara mengenai perceraian. Markus 10 ini perceraian, bukan Maksud saya gini Bang Juma, berapa kali apa Tuhan yang sudah dipersatukan? Iya. Berapa kali Tuhan harus mempersatukan lagi? Gimana Bang? Nah, kalau menurut ayat ini berapa kali lagi Tuhan mempersatukan Nah, ini kan suami jadi suami istri? Gini dalilnya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya. Aku sudah dipersatukan dengan si A. Aku juga dipersatukan dengan si B. Dipersatukan juga dengan si C. Gak boleh Anda pisahkan. Saya sudah disatukan oleh Allah. Gak boleh. Nanti ini bukan batasan, cukup satu. Jangan lagi dua. Nggak ada itu. Yang ada cuma di Al-Quran. Fawahidah. Cuma ada di Al-Quran. Kalau di sini nggak ada nih. Jadi kalau misalnya Anda nikah sehingga keduanya menjadi satu daging, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah. Nah kalau dia menikah lagi berarti kan dipersatukan lagi. Oh, tidak bisa. Karena itu dilarang. Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Ada nggak? Nggak ada dalilnya. Nah, sedangkan kalau ini kita jadikan sebagai rujukan, kalau ini dijadikan sebagai rujukan, ini akan membantah Lukas 18. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap manusia yang karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada saat ini juga. Kalau berbicara lipat ganda kan digandakan. Lukas berapa tadi Bang Juma? Ya, gimana Bang? Lukas berapa tadi? Lukas 18 konsentrasinya di data 29, data 30. 29. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, ataupun saudaranya, orang tuanya, ataupun anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa itu juga, dan pada zaman yang akan dapat ia akan menerima. Maksudnya di sini bukan istri yang didapatkan nih Bang Juma. Karena ketaatan dia melebihi dari istri pun dia dapatkan dari kuasa Tuhan. Ini tafsirannya kalau lebih seperti itu. Meninggalkan istrinya Bang. Iya. Barang siapa meninggalkan istrinya. Bukan gitu maksudnya Bang Juma. Ini saya mengikut Yesus. Nah, di saat saya mengikut Yesus ya, betul saya harus tulus. Sama seperti halnya seperti kita mau jadi seorang pastor. Ya kita tidak bisa lagi untuk pelan lagi mau balik lagi mau ini gitu ya. Kita harus memang tulus untuk menjadi pelayan, melayani dalam gereja. Ya, itu tafsiran. Tafsiran saya gini, Bang. Ketika Yesus datang, dia datang kepada Bani Israel. Bani Israel itu menunggu Mesias. Bani Israel kemudian itu kebanyakan menolak Yesus. Maka kepada orang-orang yang menolak Yesus ini, Yesus berkata kepada para suami-suami mereka, barang siapa, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya,